Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Baik. Apa kabar Mbak Gista? Kemarin Pak. sakit ya? Sehat kembali Mbak Gista? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mbak Nurul apa kabar? Kita tunggu sebentar ya teman-teman yang lain untuk bergabung. Apa kabar Mas Wendy? Iya, Pak. Sehat Mas Wendy? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin minggu lalu yang sakit Mas Wendy ya? Ya maaf. Iya, Pak. Kemarin izin. Kalau Gista keserempet, Pak. Loh, keserempet apa? Motor? Mobil angkot, Pak. Kenapa? Mobil angkot? Iya, Pak. Oh, lagi jalan atau Iya, naik? lagi jalan pulang kerja, Pak. Ya, oh. Oh, bukan sedang naik motor ya? Iya, lagi naik motor juga, Pak. Lagi jalan pulang. Ada yang luka atau bagaimana? Mbak Gista ya? Iya, enggak luka sih, Pak. Jadi spionnya Gista sama spion angkot tuh tabrakan. Jadi Gista juga langsung kelempar, tapi nggak jatuh. Udah baikan sekarang. Udah, Pak. Udah, alhamdulillah. Ya, kitanya hati-hati, tapi orang lain yang kurang hati-hati Iya. malah berdampak ke kita, ya gitulah. Ini sudah bergabung juga Mas Aldi ya, Mas Aldi Setiawan, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak, kabarnya Pak. Udah join semua ya ini berarti ya, berlima ya? Sudah, Pak. Tegar Pak. Yang, oh masih satu lagi. Iya. Mas Aldi udah ada, Mbak Nurul udah ada, Mas Rizky Tuti, Mas Tegar belum ada ya, Mas Wendy sudah ada, Mbak Gista sudah ada, tinggal satu lagi, Mas Tegar ya. Boleh kita tunggu sebentar lagi?
Oh iya, materi yang kemarin saya oh iya, materinya belum saya kirim. Saya kirim semua ya. Habis perkuliahan ini deh nanti saya kirimkan semua. Baik, Pak. Atau kita mulai saja ya. Mulai aja, Pak, nggak apa-apa. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, baik. Sebentar saya share screen dulu. Apakah udah tampil teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sesuai RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi pada malam hari ini kita akan mencoba mempelajari terkait sistem bilangan yang digunakan dalam sistem mikroprosesor, termasuk juga nanti ada gerbang logika. Sebenarnya ini kalau teman-teman belajar di aljabar biner sudah diajarkan biasanya. Tapi ini memang ada juga di silabus atau rencana RPS, rencana pembelajaran. Jadi ya saya sesuaikan dengan yang diminta dari prodi. Jadi kita akan mempelajari mulai dari data komputer, kemudian nanti ada sistem bilangan dan juga gerbang logika. Mungkin teman-teman kalau yang sudah tahu silahkan bisa mungkin ada yang didiskusikan atau mungkin kita kita diskusikan bersama. Baik, di sini saya akan mencoba memulai dari data, di mana data dalam komputer itu, komputer yang dipakai saat ini adalah merupakan suatu pemproses data. Jadi komputer itu bekerjanya berdasarkan data seperti itu. Dia akan melakukan proses data. Nah, untuk dapat memproses data, kemudian hasil prosesnya itu akan diselesaikan secara elektronik dalam CPU atau Central Processing Unit. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kemarin kita membahas terkait dengan mikroprosesor, kemudian masih teknologi yang digunakan, terus arsitekturnya, di dalam arsitekturnya itu ada CPU. Teman-teman masih ingat nggak di dalam mikroprosesor itu ada apa aja yang masih ingat? Ada 4 komponen utama, yaitu CPU-nya itu ALU, kemudian control unit, kemudian register serta bus, internal bus. Nah, di sini untuk yang memproses data dalam suatu komputer ini diproses di dalam CPU atau Central Processing Unit atau unit pemproses terpusat, dan komponen lainnya yang menyusun sebuah komputer personal atau PC. Nah, dalam suatu komputer itu kita akan mengenal apa yang dinamakan analog dan juga digital. Data analog yaitu di sini suatu sinyal yang dikirimkan dari suatu pemancar atau biasa disebut sebagai transmitter, ini sebagai pemancar, ke penerima atau receiver untuk dapat berkomunikasi. Nah, untuk bentuk data ya, berupa di sini nanti ada suara, kemudian ada huruf, ada angka, dan juga karakter lain, baik itu tulisan tangan maupun yang dicetak, kemudian juga dalam bentuk gambar, foto, film, dan lain sebagainya. Ada juga audio, itu semuanya merupakan bentuk-bentuk data. Semakin berkembangnya data juga dibutuhkan kapasitas memori yang cukup besar. Di samping itu juga karena teknologi
memori juga semakin berkembang sehingga kapasitasnya juga terus berkembang sampai menjadi sangat besar. Nah, suatu sistem ini dapat memproses nilai yang secara kontinu terus-menerus berbanding terhadap waktu yang dinamakan sistem analog. Nah, ini kaitannya sistem analog ini nilainya biasanya diwakili oleh misalnya tegangan, arus, dan kecepatan. Ini contoh data analog. Bila kita lihat, nah di sini gambarnya teman-teman bisa lihat gambar grafik nilai tegangan, contoh tegangan analog terhadap waktu. Dalam sumbu X ini menunjukkan waktunya, sedangkan sumbu Y yang vertikal ini besaran voltase atau tegangan dalam volt. Nah, seiring bertambahnya waktu, bila kita lihat di sini, ini dalam second atau dalam detik, ini setelah dalam 5 detik ini akan tegangannya berbentuk gelombang ya, gelombang sinusoidal ya ini ya, 5 detik 10 detik kembali karena ini tegangan arus AC, jadi di sini bentuknya sinusoidal akan terus kontinu membentuk suatu gelombang sinusoidal. Ini setelah 10 detik kembali ke 0, kemudian 5 detik berikutnya menjadi minus di sini, menunjukkan minus 4, kemudian detik ke-20 kembali ke 0, karena ini merupakan arus bolak-balik. Kemudian 5 detik berikutnya, di detik ke-25 mencapai positif 4, begitu seterusnya. Nah, ini yang dinamakan analog, contoh data analog. Kemudian kita juga akan mengenal apa yang dinamakan digital, sistem digital. Sistem di sini sistem yang memproses nilai diskrit, di sini diproses langkah demi langkah dan dinamakan sebagai digital. Pada sistem digital di sini untuk menunjukkan suatu nilai digunakan simbol yang dinamakan digit. Jadi di sini menggunakan suatu simbol yang disebut atau lebih mudahnya dinamakan sebagai digit. Nah, sinyal pada gambar grafik di atas yang tadi di slide sebelumnya ini dapat didigitalkan atau diubah menjadi digital dengan menggunakan analog to digital converter. Jadi pengubah dari analog ke digital atau disingkat sebagai ADC. Nah, cara kerja ADC ini mengubah sinyal kontinu yang tadinya analog menjadi suatu sinyal diskrit. Nah, dengan menyemplingkannya setiap detik atau tiap satuan waktu. Jadi bila kita lihat gambar yang tadinya analog kita ubah menjadi digital seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini sumbu X menunjukkan masih waktu atau time dalam detik, second. Kemudian sumbu Y-nya menunjukkan tegangannya. Di sini bila diubah yang tadinya analog menjadi digital, gambarnya seperti ini, menunjukkan titik-titik diskripnya. Nah, bila kita lihat tentunya kalau di analog bisa dikatakan lebih halus ya, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita akan mengenal apa itu komputer. Nah, komputer ini merupakan suatu perangkat elektronik. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Komputer itu suatu perangkat elektronik. Nah, komputer ini membutuhkan data untuk suatu pemrosesan. Jadi, data yang dapat diolah adalah data yang diwakilkan oleh sinyal listrik atau dipresentasikan oleh di sini disebut sinyal listrik. Dan sinyal yang digunakan ini bisa juga diumpamakan atau dianalogikan dengan sebagai saklar listrik, yaitu ada dua kondisi, yaitu antara tombol off dalam kondisi mati atau tombol on dalam kondisi hidup. Bila teman-teman di rumah, tentu ada saklar listrik ya di rumah, ada dua kondisi antara off dan on, hidup, off, mati, dan on hidup. Nah, jika saklar pada kondisi off, maka komputer akan membaca sebagai data 0. Ini dianalogikan seperti itu. Dan ketika saklar dalam kondisi hidup, maka di sini komputer membacanya sebagai angka 1. Jadi, sebuah personal komputer ini terdiri misalnya dari saklar-saklar yang sangat banyak jumlahnya,
menggunakan komponen elektronik yang dinamakan transistor. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kemarin, kita sedikit mengenal transistor, merupakan komponen pertama kali yang sebelum ditemukannya mikroprosesor. Nah, kemudian dari jumlah transistor yang digunakan dalam suatu mikroprosesor, kemudian berkembang menjadi suatu komputer, ini jumlahnya bisa mencapai jutaan, sehingga dapat memproses data dari jutaan angka antara 0 dan 1. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi data digital ini dianalogikan sebagai binary antara 0 dan 1 seperti itu. Ini pemahaman yang paling dasar, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini contoh gambar analoginya. Ketika saklar posisi off, dianalogikan angka 0, kemudian ketika posisi on, maka dianalogikan sebagai angka 1. Seperti itu. Kemudian kita lihat ada yang disebut bit. Jadi apa itu bit? Bahwa setiap angka 0 dan 1 biasanya disebut bit. Bit ini adalah merupakan binary dari digit atau digital. Nah, sebenarnya kata binary diambil dari nama binary number system atau sistem bilangan biner. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa nantinya akan sering menggunakan ini bit, yaitu terdiri dari 0 dan 1 karena merupakan binary digit. Nah, kemudian kita lihat tabel sistem bilangan biner. Nah, kita lihat di sini. Di baris pertama, ini ada 0, ini terdiri dari 1 bit. Kemudian baris kedua, di sini ada angka 1, ini juga 1 bit. Jadi setiap angka ini mewakili 1 bit. Demikian juga baris kedua, ini juga 1 bit. Cuman jenis angkanya berbeda. Ini 0 kondisi, kalau tadi dianalogikan dalam kondisi off, sedangkan yang di bawahnya baris kedua ini angka 1 yang menunjukkan atau merepresentasikan sebagai kondisi on gitu ya tadi ya. Nah, ini sama-sama 1 bit. Kemudian baris ketiga kita lihat, ini ada angka 0, 1, 1, 0. Nah, teman-teman bisa hitung aja jumlah digitnya. Ini ada 4 dan ini menunjukkan satuannya adalah 4 bit. Jadi yang dimaksud dengan 4 bit karena ini ada 4 huruf. Ya, 4 angka, tepatnya 4 angka. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi, di baris keempat, ini ada 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ini jumlahnya 8, maka di sini besarannya adalah 8 bit. Demikian ya, ini masih mudah dipahami. Saya lanjutkan. Kemudian kita akan mengenal sistem bilangan biner. Nah, apa itu sistem bilangan biner? Bahwa sistem bilangan biner ini disusun dari suatu angka-angka. Sama seperti sistem bilangan desimal juga, atau sistem bilangan 10 yang sering digunakan saat ini. Jadi, teman-teman kalau dalam keseharian kita lebih banyak menggunakan sistem bilangan desimal atau 10, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, kemudian setelah 9 ada 10 ya berulang 1, 0, kemudian 1, 1. Nah, itu semuanya menggunakan sistem bilangan desimal atau sistem bilangan 10. Nah, kalau sistem bilangan biner hanya menggunakan 2 jenis, yaitu angka 0 dan 1. Silahkan dipahami bila sistem bilangan desimal itu 0 sampai 9. Jadi jumlahnya ada 10 ya, mulai dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3 terus ke atas sampai 9. Namun untuk biner hanya 2 jenis, yaitu 0 dan 1. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Nah, berikutnya di sini ada tabel contoh sistem bilangan biner. Kita lihat di sini sistem desimalnya ini mudah
mengerti ya, karena kita sehari-hari menggunakan ini, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 9, kemudian 10, 11, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam sistem biner, karena hanya ada 2, 0, 1, ditambah 1 lagi, misalnya di desimalnya 2, maka di sini binernya adalah jadi 1, 0. Kemudian 1, 1, kemudian 1, 0, 0, kemudian 1, 0, 1, berikutnya 6 itu 1, 1, 0, dan 7 adalah 1, 1, 1. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada penjelasannya di slide selanjutnya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini bila kita tadi mengenal bits, maka berikutnya ada yang dinamakan byte. Mohon dibedakan antara bit dan byte. Di sini dijelaskan bahwa pengolahan data yang paling sering digunakan adalah pengolah kata, contohnya adalah word processing atau pengolah kata. Misalnya kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Office Word seperti itu. Nah, pada saat melakukan suatu pengolahan kata, komputer itu bekerja menggunakan keyboard. Teman-teman sudah sangat familiar ya tentunya ya. Keyboard ini merupakan inputan masukan. Kita akan memberikan inputan kepada komputer melalui perlengkapan yang dinamakan keyboard seperti itu. Nah, di dalam keyboard, bila teman-teman perhatikan, ada yang pernah menghitung nggak jumlah tombolnya? Nah, di sana terdapat 101 tombol yang mewakili karakter alfabet. Di sana ada A, B, C, dan seterusnya yang tersusun menurut standar yang kita gunakan biasanya QWERTY ya, standar keyboardnya. Bila teman-teman lihat di sana di huruf yang paling kiri atas itu berjejer ke arah ke kanan itu mengapa disebut QWERTY, karena tertulisnya QWERTY gitu ya. Nah, selain itu juga akan ditemui karakter angka 0 sampai dengan 9 dan karakter-karakter lain yang tentunya dibutuhkan dalam proses menginput data yang digunakan untuk diproses oleh komputer. Antara lain ada karakter titik, ada koma, titik koma, kurung buka, kurung tutup, pagar, bintang, persen, dan sebagainya. Nah, bila kita perhatikan, seluruh karakter yang ada pada keyboard tersebut harus didigitalkan. Karena apa? Bila kita memberikan masukan, kita tekan, nah itu akan dibaca karakternya yang kita pilih. Tentunya yang dibaca komputer adalah dalam bentuk digital dari binary, yaitu kumpulan dari angka 0 dan 1. Kemudian karakter-karakter tersebut dibagi angka 0 dan 1 seperti yang barusan saya sampaikan. Nah, bila tadi sudah kita mengenal bit yang digunakan adalah 8 bit biner. 8 bit biner ini disebut sebagai byte. Nah, jadi silakan dipahami perbedaan antara bit dan byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi 8 bit sama dengan 1 byte dan sistem inilah yang digunakan yaitu satuan dalam bytes. Untuk sistem bilangan biner, banyaknya kombinasi dihitung dengan 2n kurang dari sama dengan m. N adalah jumlah bit dan m adalah kombinasi yang dapat diwakili. Nah, kemudian di sini pada 8 bit biner dapat mewakili 2 pangkat 8 sama dengan 256 kombinasi maksimal. Jadi ketika kita kemarin ada mikroprosesor yang berkecepatan 8 bit, maka dia akan mempunyai kapasitas 2 pangkat 8 atau 256. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya antara bit dan byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kita berikutnya. Sini di tabel
kolom pertama yaitu karakter. Di sana ada huruf A besar. Kemudian kolom kedua ini dalam bentuk bit. Bitnya adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, bila bit ini dikonversi dalam byte, ini adalah 65 byte. Karena apa? Ini kita pisahkan, jadi 4 karakter, 4 yang di belakang ini. Sebentar. Ini kalau konversinya ini adalah ini 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 0, kemudian ini 2 pangkat 1, karakter berikutnya ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 6. Sebentar. Kemudian, oh beda, ini kalau konversi ke desimal ya, ini sorry, saya apa namanya menghitungnya bukan saya pikir ini yang desimal. Nah, kemudian untuk karakter B besar di sini bitnya ini, byte-nya ini. Nah, ini merupakan sudah menunjukkan simbol. Nah, seperti berikutnya yang C besar, di sini juga bitnya seperti ini, kemudian byte-nya adalah 67. Dan seterusnya untuk A kecil ini adalah 011000001 byte-nya 97 dan seterusnya sampai di sini ada karakter seperempat, kemudian bitnya ini dan byte-nya ini yang 188. Begitu juga dengan karakter titik, ini bitnya ini dan byte-nya ini. Nah, ketika kita mengetikkan suatu kata digital, nah kita lihat digital ini terdiri dari 6 huruf. 6 huruf atau 6 disimbolkan dalam 6 huruf sehingga pada saat kita memberikan inputan mengetik digital maka komputer akan mengolahnya. Nah, 6 huruf tersebut nantinya akan didigitalkan atau diubah menjadi digital menjadi 6 bytes karena ada 6 huruf atau 6 karakter yang kemudian akan disimpan atau diletakkan pada RAM. Teman-teman ingat ya, RAM itu kemarin random access memory. Pada RAM komputer saat mengetik dan akan diletakkan atau disimpan pada hard disk jika disimpan. Seperti itu. Jadi di sini setiap karakter mempunyai kode bit dan byte yang berbeda-beda. Ini bitnya, ini byte-nya. Demikian. Nah, tabel berikutnya di sini menunjukkan unit hubungan antara unit, kemudian di sini ada definisi, byte-nya, bit-nya, dan contohnya. Di sini untuk bit, satuan atau unit bit disimbolkan dalam B, definisi di sini adalah binary digit, di sini terdiri dari 0 dan 1, kemudian bitnya 1 bit, contohnya adalah ketika on off atau buka tutup seperti saklar pada lampu yang tadi dijelaskan. Kemudian untuk byte, unit byte disimbolkan dengan huruf B besar. Di sini merepresentasikan sebagai 8 bit. Di sini menunjukkan bitnya adalah 8. Contohnya di sini adalah kode ASCII. Kode ASCII ini merupakan standar kode yang sering kita gunakan nantinya. Kemudian ada unit kilobyte disimbolkan dengan KB atau huruf besar KB, ini definisinya adalah 1024 byte. Nah, di sini merupakan 1000 byte. Sebenarnya detailnya adalah 1024 byte, namun lebih disebut sebagai 1000 byte atau 1 kilobyte. Dalam bitnya di sini adalah 8000 bit. Nah, sebagai contoh, ukuran suatu email biasa itu sekitar 2 kilobyte, sedangkan dokumen dalam jumlah 10 halaman biasanya sekitar 10 kilobyte. Kemudian ada juga unit dalam megabyte, disingkat MB. Nah, ini definisinya adalah sekitar 1024 kilobyte atau 1000 kilobyte. Kalau dalam byte berarti ya 1 juta byte. Kalau dalam bit
maka sekitar 8 juta bit. 8 juta bit. Contohnya di sini adalah floppy disk. Kalau teman-teman pernah lihat nggak floppy disk ya, zaman saya dulu masih banyak floppy disk itu yang ukuran ya ini 1,44 mega. Kemudian ada CD-ROM. CD-ROM ini sekitar 650 megabyte. Nah, unit berikutnya ada gigabyte yang disingkat dalam GB. Nah, ini didefinisikan sebagai 1024 megabyte atau 1 miliar 1 miliar byte, dan dalam bit adalah 8 miliar bit. Di sini contohnya adalah hard drive atau hard disk. Nah, contohnya hard disk yang ukuran 40 gigabyte. Kemudian semakin berkembang ada unit terabyte. Mungkin teman-teman sebagian mempunyai hard disk eksternal ya. Sekarang udah satuannya sudah terabyte atau disingkat TB. Di sini didefinisikan sebagai 1024 gigabyte atau dalam byte realnya adalah 1 triliun. Kalau dalam bitnya adalah 8 triliun. Nah, contohnya di sini adalah data yang mampu ditransmit pada fiber optik selama 1 detik. Nah, ini bisa didefinisikan seperti itu untuk satuan terabyte. Nah, di sini disebutkan standar yang digunakan sebagai digitalisasi alfanumerik adalah ASCII. Ini kode ASCII. Apa itu ASCII? ASCII ini singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau disingkat aja ASCII. Ini merupakan standar yang banyak digunakan pada industri untuk mengkodekan atau mensimbolkan, lebih tepatnya mengkodekan huruf, kemudian angka dan karakter-karakter lain pada 256 kode atau 256 code dalam 8 bit biner yang bisa ditampung. Nah, di sini tabel ASCII-nya ini terbagi menjadi 3 seksi. Kode sistem yang tak tercetak di sini disebut non-printable system code. Ini antara 0 sampai 31. Kemudian ada ASCII yang lebih rendah atau lower ASCII. Di sini antara 32 sampai 137. Di sini diambil dari kode sebelum ASCII digunakan, yaitu sistem American ADP atau sistem yang bekerja pada 7 bit biner. Kemudian higher ASCII atau ASCII yang lebih tinggi, bisa dikatakan seperti itu, ini antara 128 sampai 255. Nah, bagian ini dapat diprogram sehingga dapat mengubah karakter. Ini penjelasan sedikit mengenai ASCII. Kemudian ada juga yang dinamakan program code. Nah, bila tadi data itu digunakan pada komputer, ternyata di sini banyak data yang ada pada personal komputer. Nah, tipe data dasar ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah program code, di mana data digunakan untuk menjalankan fungsi komputer. Kemudian yang kedua, data user seperti teks, gambar, dan suara. Berikutnya adalah CPU itu didesain untuk mengenali instruksi-instruksi yang kemudian diproses bersama-sama dengan data user. Nah, jadi kaitannya program code ini adalah suatu kumpulan instruksi-instruksi yang akan dieksekusi atau dijalankan satu persatu ketika program tersebut dilaksanakan atau dijalankan. Nah, ketika kita mengklik suatu mouse atau mengetikkan keyboard, menginputkan suatu karakter di keyboard, maka instruksi-instruksi tersebut akan dikirimkan dari software atau perangkat lunak ke CPU. Nah, oleh CPU nanti akan diproses berdasarkan perintah yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Misalkan mau mengetik apa, nanti tampilannya, outputnya ditampilkan di layar seperti itu atau monitor. Demikian tadi bagian dari data komputer, data yang ada di komputer. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan sistem bilangan. Nah,
Di sini akan banyak membahas sistem bilangan-bilangan yang nantinya akan banyak digunakan dalam suatu personal komputer. Ini bila kita lihat yang pertama ini ada bilangan desimal. Bilangan desimal representasinya di sini adalah DN, maksudnya D ke N, desimal ke N. Nanti ada D2, D1, D0, kemudian D-1, D-2, dan seterusnya sampai DM. Nah, di sini penjelasannya bahwa yang tadi disebutkan adalah sama dengan DN kali 10 pangkat N. Kemudian ditambah D2 kali 10 pangkat 2, ditambah D1 kali 10 pangkat 1, dan seterusnya sampai DM kali 10 pangkat M. Ini mungkin agak rumit dipahami. Lebih mudahnya contoh berikut. Nah, misalkan kita mempunyai angka desimal 1, 2, 3, atau bila kita sebut bilangannya yaitu 123. Nah, ini artinya adalah 1 kali 10 pangkat 2, bila bisa kita katakan 10 pangkat 2 ini adalah ratusan, kemudian ditambah 2 kali 10 pangkat 1, ini sebagai puluhannya, ditambah 3 kali 10 pangkat 0, ini sebagai satuannya. Jadi ada 1 kali 10 pangkat 2, ini ratusannya adalah 1 kali, kemudian puluhannya adalah 2 kali, dan satuannya adalah 3 kali, atau kali 3. Teman-teman ingat ya, angka berapapun yang dipangkatkan 0 adalah hasilnya adalah 1. Jadi 10 pangkat 0 adalah 1. Sehingga hasilnya ini 1 kali 10 pangkat 2 itu 100, 1 kali 100 sama dengan 100, ini di bawahnya. Kemudian 2 kali 10 pangkat 1 adalah 20, dan 3 kali 10 pangkat 0 adalah 3. Sehingga 100 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 123. Nah, ini penjelasan suatu bilangan desimal. Bentuk konfigurasinya seperti ini. Kemudian positional value-nya di sini, bila kita lihat, kita perhatikan dari yang paling kanan atau paling belakang itu selalu dikalikan 10 pangkat 0, kemudian 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3. 3 ini merupakan dikalikan dengan 10 pangkat 0, kemudian 2 ini digit yang kedua dari paling belakang dikalikan 10 pangkat 1, dan 1 dikali 10 pangkat 2, seperti itu. Sampai ini bisa dipahami ya teman-teman ya? Paham, Pak. Ya, saya lanjutkan. Kemudian selain bilangan desimal, kita akan mengenal bilangan biner. Sebentar, ini ada MSD dan LSD. Ini most significant saya lupa deh apa ya. Nah, ini least significant ada di slide berikutnya, nanti kita lihat sebentar. Oh bukan ya, bit saya maksudnya, ini salah ketik berarti. Harusnya MSB dan LSB, sorry. Most significant bit dan least significant bit. Nanti ada penjelasannya. Nah, bila kita lihat berikutnya adalah bilangan biner. Kita lihat di sini base-nya itu bilangan biner ada 2 pangkat eksponennya. Sebagai contoh, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, ini dimulai dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, kemudian 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dan jumlah simbolnya, atau di sini disebut sebagai radix, adalah 2, karena ini bilangan biner. Dan disimbolkan, simbolnya adalah 0 dan 1. Jadi, untuk bilangan biner, kalikan bilangan paling kanan terus ke kiri seperti tadi yang saya sebutkan ya di desimal. Kita ambil yang paling kanan dulu, kemudian terus ke kiri dikalikan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, untuk memahami, lebih mudah memahaminya, kita melihat contoh. Misalkan di sini adalah bilangan biner 10110.
Nah, ini duanya sepertinya salah ketik ya. Harusnya tidak ada nih. Nah, 10110. Nah, di sini kita tuliskan dulu. Kita lihat harusnya yang dari paling kanan, tapi ini kita hitung aja ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi di sini 1 kali 2 pangkat 4. Ditambah, kita lihat di sini 0 kali 2 pangkat 3. Kemudian berikutnya lagi adalah 1 kali 2 pangkat 2. Di sini 1 ini merupakan 1 kali 2 pangkat 1. Dan karakter terakhir yang paling kanan adalah 0 kali 2 pangkat 0. Kemudian kita lihat hasilnya 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa teman-teman? Ada yang tahu 2 pangkat 4? 16. Ya, 16. 16 kali 1 di sini adalah 16. Kemudian 0 kali 2 pangkat 3. Karena ini 0, kita langsung aja tulis 0. Karena 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian ini 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Berarti ini 4. Kemudian ini 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2. Dan yang terakhir 0 kali 2 pangkat 0. Ini adalah 0. Kemudian kita jumlahkan 16 ditambah 0. Ditambah 4, 20. Tambah 2, 22. Tambah 0 tetap 22. Jadi di sini untuk bilangan biner 10110 ini duanya nggak dipakai ya. Ini salah ketik. Nanti saya perbaiki dulu. 10110. Bila dikonversi ke bilangan desimal adalah 22. Sampai di sini ada yang belum paham, teman-teman? Cara mengubah dari bilangan biner ke bilangan desimal. Silakan yang belum paham ditanyakan, karena nanti untuk bisa lebih memahami, saya akan memberikan tugas salah satunya seperti ini, mengkonversi dari biner ke desimal. Kalau bisa dipahami, saya akan lanjutkan. Jadi itu kan yang 2 pangkat 4, 2 pangkat 3 gitu ya Pak. Ya, Itu benar. berarti dia tergantung dari si soalnya ya Pak. Misalnya dia ada berapa angka gitu ya Pak. Betul. Betul. Jadi kita lihat dulu jumlah digitnya. Yang paling kanan adalah dikalikan 2 pangkat 0. Kemudian bergerak ke kiri dikali 2 pangkat 1, dikali 2 pangkat 2, dikali 2 pangkat 3, dan 2 pangkat kali 2 pangkat 4. Kalau ada 5 karakter atau 5 digit, berarti mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 4. Kalau misalkan ada 10, ya berarti mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 9. Begitu. Pengalinya ini adalah angkanya yang biner ini, antara 0 dan 1. Seperti itu. Misalkan ada 7 karakter atau 7 digit, 1 semua. Berarti nanti dikalikan 111 itu dikalikan 2, mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 6. Terus kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Sudah ya? Iya Pak, makasih. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masih bilangan biner. Ini representasinya, bilangan biner ini BN, karena biner BN, kemudian B2, B1, B0, dan seterusnya sampai B-1, B-2, sampai BM. Nah, di sini formulasinya adalah BN kali 2 pangkat N, ditambah B2 kali 2 pangkat 2, tambah B1 kali 2 pangkat 1, ditambah B0 kali 2 pangkat 0, ditambah B-1 kali 2 pangkat minus 1, dan seterusnya sampai BM kali 2 pangkat M. Nah, lebih mudahnya kita lihat contoh. Di sini suatu bilangan biner 111 dalam angka biner ini sama dengan 1 kali 2 pangkat 2. Nah, ini kan ada 3 karakter atau 3 digit, maka di sini berarti yang paling kiri adalah kali 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 2, kemudian karakter kedua ini 2 kali 2 pangkat 1, dan yang terakhir 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga di sini hasilnya 1 kali 2 pangkat 2 ini 4, kemudian 1 kali 2 pangkat 1 ini 2, dan 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Sehingga 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7 desimal. Jadi 111 dalam biner
dikonversi ke desimal adalah sama dengan 7. Nah, di sini pembobotannya atau positional value-nya di sini adalah 2 pangkat 2-nya itu 1, 2 pangkat 1-nya itu 1, dan 2 pangkat 0-nya 1. Ini most significant bit dan ini least significant bit. Kita lihat. Nah, berikutnya adalah konversi desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ini caranya gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif, maksudnya terus-menerus dibagi 2 sampai sisanya sama dengan 0. Nah, sisa-sisa pembagian di sini akan membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit. Nah, misalnya konversi, ini harusnya konversi ya, 179 desimal diminta diubah ke angka biner. Sehingga 179 ini caranya kita bagi 2. Hasilnya adalah 89. 89 kali 2 kan hasilnya adalah 178. Berarti tersisa 1 karena ini 179. Bisa dipahami ya, tulis sisanya 1. Kemudian 89 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 44. Kita kembalikan 44 kali 2 berapa? 88. Berarti karena ini 89 berarti masih ada sisa 1. Kemudian 44 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 22. Karena 22 dikali 2 itu pas tepat 44, maka berarti sisanya nggak ada ya, atau sisanya 0. Berikutnya lagi 22 ini dibagi 2, hasilnya adalah sama dengan 11. Dan sisanya adalah 0. Kenapa 0? Karena 11 dikali 2 tepat hasilnya 22. Berikutnya dari 11 ini dibagi 2 lagi adalah hasilnya 5. Namun mempunyai sisa 1. Berikutnya lagi 5 dibagi 2 adalah 2 dan sisanya adalah 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Dan 1 yang terakhir ini dibagi 2 kan tidak bisa, berarti ini adalah 0 sama sisanya 1. Nah, ingat yang terakhir ini adalah MSB atau most significant bit. Kemudian kita tuliskan dari paling bawah ini 1 0 1 1 0 0 1 1. Jadi 179 dalam desimal bila kita konversi ke binary adalah 1 0 1 1 0 0 1 1. Nah, ini cara mengkonversi dari desimal ke biner, yaitu dengan cara membagi dengan 2 secara suksesif sampai hasilnya sisanya adalah 0. Maksudnya ini bisa dipahami di sini bagaimana cara mengkonversi desimal ke biner? Bisa Pak, paham. Baik, ya. Saya lanjutkan. Kemudian masih lanjutan dari konversi desimal ke biner. Di sini konversi fraksi-fraksi desimal ke biner yaitu kalikan dengan 2 secara langsung. Fraksi hasil perkalian sama dengan 0 atau sampai jumlah penempatan biner yang diharapkan. Di sini digit keseluruhan hasil perkalian merupakan jawabannya dengan yang pertama sebagai MSB dan yang terakhir sebagai LSB. Nah, contohnya konversi 0,3125 desimal ke biner. Maka kita lihat 0,3125 dikalikan 2, hasilnya adalah 0,625. Maka ini kita tuliskan 0, ininya ya, angka di depan komanya, di sebelah kiri koma. Ini 0. Ini sebagai most significant bit. Kemudian dari sini 0,625 kali 2, hasilnya adalah 1,25. Digit hasilnya adalah 1. Kemudian ini kita ambil pecahannya 0,25 dikali 2 adalah 0,50. Digit hasilnya adalah 0. Kemudian 0,5 dikali 2 lagi adalah 1. Ini digit hasilnya adalah 1. Ini sebagai least significant bit. Sehingga
0,3125 desimal dikonversi dalam binary adalah 0,0101. Yang ditulis dulu yang most significant bit ya. Ini 0101. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Bila tadi kita sudah belajar sistem bilangan yang desimal dan binary, selanjutnya kita belajar ke bilangan oktal. Bilangan oktal ini disebut bilangan berbasis 8. Artinya ada 8 simbol yang mewakili bilangan ini. Nah, bila kita lihat bilangan desimal di kolom yang paling kiri, ini ada 0 sampai 7. Kemudian bilangan biner, binernya 0 itu 000, kemudian 1 ini 001, 2 itu 010, 3 adalah 011, 4 itu 100, 5 101, 6 adalah 110, dan 7 adalah 111. Dalam bilangan oktal ini ada sama 0, 1, 2 sampai 7. Namun ketika desimalnya adalah 8, maka oktalnya tidak ada 8, tapi setelah 7 apa kita lihat. Nah, bilangan oktal. Di sini representasinya ON, kemudian sampai dengan O2, O1, O0, O-1, O-2 sampai OM. Nah, artinya di sini bahwa ON kali 8 pangkat N. Berikutnya ditambahkan O2 kali 8 pangkat 2, ditambah O1 kali 8 pangkat 1, ditambah O0 kali 8 pangkat 0, ditambah O-1 kali 8 pangkat minus 1, O-2 kali 8 pangkat minus 2, sampai dengan OM kali 8 pangkat M. Lebih mudahnya kita lihat contoh, misalkan di sini 5, 6, 8 dalam bilangan oktal, kita konversi menjadi bilangan desimal. Maka kita lihat di sini ada 3 digit. Maka ini akan dikalikan 8 pangkat 0, kemudian ke kiri kali 8 pangkat 1, ke kiri lagi ini 5 kali 8 pangkat 2. Kita lihat di sini. 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 6 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0. Kemudian kita hitung, 5 kali 8 pangkat 2 adalah 320, 6 kali 8 sama dengan 48, dan 7 kali 1 sama dengan 7. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 357 dalam bilangan desimal. Jadi, 567 dalam oktal, 567 bilangan oktal dikonversi dalam bilangan desimal adalah 375. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, kembali saya lanjutkan. Ini berikutnya adalah konversi bilangan oktal. Di sini desimal ke oktal. Kalau sebelumnya adalah oktal ke desimal, maka di sini adalah desimal ke oktal. Teman-teman masih ingat bagaimana desimal ke biner, yaitu tadi bilangan desimalnya dibagi 2 terus secara suksesif ya, dibagi 2, ditulis sisanya. Nah, hampir sama metodenya ketika kita mengubah dari bilangan desimal ke oktal. Maka bilangan desimal tersebut kita bagi bilangan desimal dengan 8. Kemudian tulis sisa pembagiannya dan lanjutkan lagi pembagian sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, tulis hasil pembagian tersebut mulai dari sisa pembagian pertama sampai dengan sisa pembagian terakhir. Nah, di sini misalnya contohnya adalah 266 desimal mau dikonversi ke bilangan oktal, maka 266 dibagi 8 hasilnya adalah 33. 33 dikali 8 itu sekitar 264. Jadi masih ada sisa 2. Kemudian 33 ini dibagi 8 hasilnya adalah 4, sisanya 1.
Kemudian 4 dibagi 8 itu tidak bisa, berarti bersisa 4. Hasilnya anggaplah 0 dan bersisa 4. Jadi sisanya kita tulis 412. 4 ini sebagai most significant bit dan 2 adalah least significant bit. Jadi yang ditulis yang most dulu ya, MSB-nya. Jadi 266 dalam bilangan desimal bila kita konversikan dalam bilangan oktal adalah 412. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ya? Halo? Aman, Pak, belum. Aman, siap. Kalau misalkan ini langsung tanyakan aja ya. Berikutnya adalah konversi bilangan oktal. Nah, konversi bilangan oktal kita akan melihat bagaimana konversi dari biner ke oktal. Jadi untuk konversi bilangan biner ke oktal ini bisa dilakukan dengan mengelompokkan bilangan biner mulai dari LSB-nya atau least significant bit. Setiap kelompok terdiri dari 3 bit. Nah, kemudian konversikan setiap kelompok ke bilangan oktal. Contohnya, ini kita ada bilangan binernya. Ini 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Maka kita kelompokkan setiap 3 bit dari paling kanan. Ini ya, yang paling kanan kan 0, 1, 0. Kemudian 3 bit berikutnya adalah 1, 1, 1. Dan 3 bit berikutnya adalah 1, 0, 0. Nah, kita tahu kalau 0, 1, 0 ini berarti ini adalah 0 kali 2 pangkat 0. Kemudian ini 1 kali 2 pangkat 1. Ini 0 kali 2 pangkat 2. Karena ini 0, 0 berarti hasilnya 0. Sedangkan ini 1 kali 2 pangkat 1. Berarti 1 kali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian kita lihat yang 3 bit berikutnya. Ini ada 1, 1, 1. Berarti ini 1 kali 2 pangkat 0. Ini hasilnya adalah 1. Ini 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. 1 kali 2 pangkat 1 itu 2. Dan ini 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi ini 4, 2, 1. Berarti 7 ya. 4 ditambah 2 ditambah 1. Ini hasilnya 7. Kemudian 3 bit berikutnya. Ini adalah 0 kali 2 pangkat 0. Ini 0 kali 2 pangkat 1. Ini 1 kali 2 pangkat 2. Karena 2 digit pertama ini 0, maka kita lihat yang ini 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Artinya hasilnya adalah 472 untuk bilangan oktalnya. Jadi bilangan biner 100, 111, 010 bila kita konversi menjadi bilangan oktal hasilnya adalah 472. Seperti itu. Begitu juga bila dibalik. Bila kita balik konversi dari oktal ke biner, yaitu konversi bilangan oktal ke biner juga bisa dilakukan dengan cara mengkonversi setiap digit bilangan oktal tersebut menjadi 3 bit bilangan biner. Sebaliknya, ini 472 dalam bilangan oktal kita konversi dalam bilangan biner, yaitu kita tuliskan 4, 7, dan 2 ditulis terpisah karena ini nanti masing-masing digit dari bilangan oktal kita konversikan dalam bilangan 3 bit binary. Jadi kalau 4 kita tahu bilangan binary-nya adalah 100. Begitu juga 7 kita ubah dalam binary-nya adalah 111 dan 2 ini adalah 010. Sehingga kita gabungkan dari binary yang kita dapatkan dari konversi setiap digit dari bilangan oktal digabungkan sehingga menjadi kesatuan bilangan biner, yaitu hasil konversi dari bilangan oktal 472. Hasilnya adalah 100111010. Seperti itu. Kalau masih aman, saya lanjutkan. Bila kita tadi sudah belajar bilangan desimal, kemudian bilangan biner, kemudian bilangan oktal, berikutnya kita mempelajari bilangan heksadesimal.
Apa itu bilangan heksadesimal? Yaitu di sini biasa disebut bilangan berbasis 16. Artinya ada 16 simbol yang mewakili bilangan ini. Jadi mulai dari 0 sampai 15. Nah, ketika kita menyebut bilangan desimalnya adalah 0 sampai 15, binernya ini 0 itu 0000, ini dibuat 4 bit. Kemudian ini sampai 15 adalah 1111. Ingat ya, 1 ini adalah 8, 1 yang berikutnya ini adalah 4, 8 tambah 4, 12. 1 berikutnya ini bernilai 2, 8 tambah 4 tambah 2 itu 14, dan 1 di paling belakang ini bernilai 1, jadi 15. Nah, simbol untuk bilangan heksadesimal mulai dari 0, 1, 2, 3 terus sampai 9. Nah, setelah 9 itu ada A, B, C, D, E, F. Nah, di sini. Jadi heksadesimal itu mulai dari 0 sampai dengan F. Ini yang disebut dengan bilangan heksadesimal. Berikutnya, masih bilangan heksadesimal di sini, bahwa sistem bilangan heksadesimal di sini juga disebut sebagai tadi bilangan berbasis 16 karena mempunyai 16 simbol, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai kemudian dilanjutkan A, B, C, D, E, F. Nah, sedangkan simbol A, B, C, D, E, F ini setara, bisa dikatakan setara dengan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian, representasi dari bilangan heksadesimal tersebut ini direpresentasikan sebagai HN, kemudian H2, H1, H0, H-1, kemudian H-2, dan berikutnya sampai HM. Artinya apa? Di sini artinya HN kali 16 pangkat N, ditambah H2 kali 16 pangkat 2, ditambah H1 kali 16 pangkat 1, dan seterusnya sampai HM kali 16 pangkat M. Nah, di sini sebagai contoh, bila kita mempunyai bilangan heksadesimal 2AF, bisa dikatakan kalau kita mau mengubah dalam bilangan desimal, maka kita lihat di sini ada 3 digit, maka berarti yang paling kiri akan dikalikan 16 pangkat 2. Jadi kita ambil digitnya, yaitu 2 kali 16 pangkat 2. Kemudian ditambah A, teman-teman ingat ya, A ini setara atau merepresentasikan sebagai 10 untuk memudahkan hitungannya. Jadi A ini 10 kali 16 pangkat 1, dan F kita ingat, F itu adalah setara dengan 15, yaitu 15 kali 16 pangkat 0. Kemudian kita hitung 2 kali 16 kuadrat itu 512. Kemudian 10 kali 16 adalah 160, dan 15 kali 1 sama dengan 15. Bila kita jumlahkan, 512 ditambah 160 ditambah 15 adalah 687 dalam bilangan desimal. Jadi 2AF dalam bilangan heksadesimal bila kita konversikan dalam bilangan desimal adalah 687. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau masih aman, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita konversi dari desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan dari desimal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16 sampai tidak bisa dibagi lagi. Metodenya masih sama ya. Misalnya kita mempunyai bilangan desimal 423 atau 423. Nah, kalau kita mau konversi ke heksadesimal, maka 423 dibagi 16. Hasilnya 26, ternyata mempunyai sisa 7. Kemudian 26 ini kita bagi lagi 16, hasilnya 1, tersisa 10.
Nah, 1 ini kita bagi 16 sudah tidak bisa, sehingga sisanya 1. Nah, hasil dari pembagiannya, sisanya, yaitu merupakan hasil konversi dari 423 bilangan desimal. Bila dikonversi menjadi bilangan heksadesimal adalah ini 1, ini A, ini 7. Jadi hasilnya adalah 1A7 dalam bilangan heksadesimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, bagaimana bila konversi dari biner ke heksadesimal? Di sini dijelaskan bahwa konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal dapat teman-teman lakukan dengan cara mengkonversi setiap 4 bit bilangan biner ke dalam heksadesimal. Ini mudah saja. Jadi ketika teman-teman di sini menemukan bilangan biner, yaitu di sini 11101001010 dalam bilangan biner, akan diubah ke heksadesimal. Kalau tadi konversi ke bilangan oktal itu kita ambil 3 bit, kalau bilangan heksadesimal kita ambil 4 bit. Kita pisahkan setiap 4 bit dari bilangan biner, mulai dari yang paling kanan. Jadi yang paling 4 bit pertama yang paling kanan itu 0110. Nah, ini 0110. Berikutnya 4 bit berikutnya adalah 1010. 1010. Di sini ternyata tersisa 2, berarti kalau kita mau ambil 4 bit bisa ditambahkan 00. Nah, ini 0011. Realnya kan hanya 11, jadi di sini boleh ditulis 11 aja atau boleh juga biar tidak bingung ditambahkan 00. Kemudian dari masing-masing 4 bit binary ini kita bisa langsung konversi ke heksadesimalnya. Di sini untuk 0110 ini adalah sama dengan 6. Ingat ya, ini 1 kali 2 pangkat 1, ini 1 kali pangkat 2 pangkat 2. Berarti ini 4, ini 2, berarti 6. Kemudian yang ini 1 kali 2 pangkat 1 dan ini 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Ini 2 pangkat 1 itu 2, berarti 8 tambah 2 itu 10. 10 adalah untuk heksadesimal adalah A. Kemudian di sini 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, dan ini 2 pangkat 1 adalah 2, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh konversi dari bilangan binary ini, yaitu 111010010 dikonversi dalam bilangan heksa adalah 3A6. Sampai di sini masih aman ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, kemudian kita lihat halo. Ada pertanyaan atau itu suara dari luar? Suara dari luar, Pak. Di sini rame. Oh gitu. Ya ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi ini berikutnya bagaimana konversi dari heksadesimal ke biner. Kita lihat konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner di sini dapat teman-teman lakukan dengan cara mengkonversi setiap digit dari bilangan heksadesimal menjadi 4 bit bilangan biner seperti ini. Jadi ketika teman-teman mempunyai bilangan heksadesimal yaitu 9F2, F tadi mewakili berapa? Mungkin masih ingat teman-teman? 15. Iya. Nah, jadi kita tuliskan aja secara terpisah dulu 9F2 karena nantinya setiap digit dari bilangan heksadesimal ini akan dikonversi dalam 4 bit bilangan biner. Jadi kita mulai dulu yang 9. 9 itu untuk dikonversi ke 4 bit bilangan biner itu adalah 1001. Mengapa? Karena 1 di depan ini kali 2 pangkat 3 adalah 8 dan ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 0. Nah, jadi ini 9. Kemudian AFF ini adalah setara dengan 15, maka kita tuliskan dalam 4 bit biner yaitu 1111. Mengapa? Karena 1 ini bernilai 1 di sini bernilai 2, 1 di sini bernilai 2 pangkat 2 itu 4, dan ini
Satu ini bernilai 2 pangkat 3 atau 8. Berarti 8, 4, 2, 1 itu setara dengan 15, yaitu F. Kemudian yang 2, 4 bit bilangan binernya adalah 0010. Mengapa? Karena ini 00, ini bernilai 2 dan ini 0. Jadi ini sama dengan 2. Kemudian kita susun hasil konversi 4 bit binernya sehingga 9F2 dalam bilangan heksadesimal bila kita konversi ke bilangan biner adalah 1001, 1111, dan 0010. Demikian konversi dari heksadesimal ke biner. Sampai di sini masih aman ya, teman-teman ya. Saya ucapkan. Ya. Kemudian kita akan membahas sedikit terkait dengan sandi biner. Di sini ada sandi 8421 BCD atau binary code desimal. Nah, 8421 itu apa? Ini menunjukkan ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, dan ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Nah, sistem BCD ini banyak digunakan untuk menampilkan digit desimal sebagai kode biner 4 bit. Nah, untuk dapat melakukan konversi bilangan desimal ke BCD, setiap digit desimal diubah ke 4 digit biner. Seperti itu. Contohnya, misalkan ini 596 dalam bilangan desimal. Bila kita ubah dalam 4 bit biner, nah masing-masing ini 5 diubah ke 4 bit biner, yaitu 0101. Sedangkan 9 adalah ini 1001, sedangkan 6 adalah 0110. Jadi 596 bilangan desimal kita ubah dalam BCD adalah 0101, 1001, 0110. Seperti itu. Nah, dalam sistem kode desimal BCD terdapat 6 buah kode yang tidak dapat digunakan. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Ternyata ada 6 yang tidak bisa digunakan karena merupakan invalid code. Nah, 6 itu apa aja? Yaitu 1010, 1010, kemudian 1011, 1100, 1101, 1110, dan 1111. Atau pada heksadesimal ini disebut sebagai A, B, C, D, E, dan F. Nah, contohnya, ubahlah 0111, 1100, 0001 dari bilangan BCD diubah. Nah, di sini 0111 adalah 7. Ini masuk valid code. 1100 ini invalid dan 001 sama dengan 1. Kenapa naik invalid? Karena ini merupakan bilangan C. Pada heksadesimal. Nah, ini ada 6 ini yang invalid dalam BCD. Seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan ada 6 buah kode yang tidak bisa digunakan. Tidak dapat digunakan karena merupakan invalid code. Nah, berikutnya ada kode XS3. Kode XS3 ini kode yang 3 angka lebih besar dari BCD. Contohnya, misalkan ini 62 sama dengan berapa kode XS3-nya. Caranya tambahkan desimal 3 di setiap digit desimalnya, kemudian ubah desimal tersebut ke BCD. Jadi misalkan 62, teman-teman tambah aja menjadi masing-masing tambah 3 menjadi 9 dan 5. Nah, kemudian diubah ke BCD. 9 itu ini BCD-nya 1001 dan 5 adalah 0101. Jadi 62 ke kode XS3-nya adalah 10010101. Seperti itu. Nah, berikutnya sistem bilangan sudah selesai. Saya anggap teman-teman sudah bisa memahami semuanya. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu logic gate atau gerbang logika. Apa itu yang dimaksud dengan logic gate atau gerbang logika? Di sini adalah merupakan dasar pembentuk sistem digital. Bila kita tadi sudah belajar sistem-sistem bilangan dalam sistem digital, kita akan mempelajari beberapa gerbang logika. Gerbang logika yang dasar di sini ada 3, yaitu NOT, AND, dan OR.
Nah, not itu negasi ya kalau dalam ini, atau apa ya istilahnya, tidak lah gitu. Kemudian n itu bisa dikatakan untuk memudahkan adalah dan, or itu atau. Nah, di sini dari 3 gerbang logika dasar tersebut bisa dibentuk 4 gerbang logika tambahannya, yaitu NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Kita lihat secara lebih detail. Nah, di sini ada gerbang N, simbol sirkuitnya seperti ini. X1, N, X2 menghasilkan Z. Nah, tabel kebenarannya kita lihat di sini. Inputannya X1 ini 0011, X2-nya adalah 0101, Z-nya adalah 0001. Formulasinya Z sama dengan X1 dot X2 atau X1 dikali X2. Jadi teman-teman perhatikan di sini untuk 0 N0, 0 dan 0 atau dikali ya, 0 dikali 0 sama dengan 0. Secara logikanya ini N adalah kali untuk memudahkan. 0N1 adalah 0. 1N0 sama dengan 0. 1N1 sama dengan 1. Jadi tabel logika atau tabel kebenaran dari gerbang logika N adalah 0001. Perlu diingat inputannya selalu seperti ini, 0011, 0101. Nah, kemudian gerbang logika yang kedua yaitu adalah OR. Simbol sirkuitnya seperti ini. X1 OR X2 sama dengan Z atau X1 ditambah X2. Nah, memudahkannya seperti itu. Tabel kebenarannya ini X1 0011 selalu sama ya, X2-nya 0101, Z-nya ini hasilnya kita lihat 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Sebenarnya bacanya OR ya. 1 OR 0 hasilnya 1. 1 OR 1 sama dengan 1. Karena 1 atau 1 ditambah 1 karena tidak ada 2 jadi tetap 1. Di sini formulasinya atau rumusnya adalah Z sama dengan X1 ditambah X2. Berikutnya di sini adalah gerbang NOT atau kebalikannya ya, kebalikannya. Nah, di sini X ini dinotkan not X sama dengan Z. Di sini X-nya adalah 0011, Z-nya adalah not dari 0. Ini sepertinya ada yang salah. Ini hasilnya harusnya not 0 adalah ini 1. Ini 1. Ini 1 di sini 0 dan 1 ini di sini harusnya 0. Ini ada kesalahan. Nah, ini formulasinya Z sama dengan not X. Kemudian gerbang berikutnya adalah NAND. Di sini atau dibaca not N. X1 NAND X2. Jadi di sini X1 di-N-kan dengan X2 kemudian dinotkan seperti itu ya. Nah, bisa juga ini hasilnya dari sini yang N kemudian dinotkan. Kita lihat kalau N saja itu adalah 0001 kemudian dinotkan dibalik berarti jadi 1110. Paham ya? Jadi NAND adalah N yang ditambah not. Jadi NAND. Nah, kita lihat X1 NAND X2 0 NAND 0 adalah 1. Mengapa? 0 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian dinotkan jadi 1. Kemudian 0 NAND 1 itu hasilnya 1. Mengapa? Karena 0 kali 1 adalah 0, kemudian dinotkan jadi 1. 1 NAND 0 hasilnya 1. Mengapa? 1 kali 0 adalah 0, dinotkan jadi 1. Kemudian 1 kali 1 adalah 1, dinotkan jadi 0. Jadi 1 NAND 1 sama dengan 0. Formulasinya seperti ini, Z sama dengan X1, NX2, dan di atasnya dikasih simbol not atau digaris.
Gerbang berikutnya adalah NOR. NOR ini sama dengan OR yang ditambah NOT. Jadi X1 NOR X2 sama dengan Z. Z di sini kita lihat, bila kita lihat OR di sini adalah 0, 1, 1, 1. Bila dinotkan jadi kebalikannya ini 1, 0, 0, 0. Coba kita perhatikan ya, inputannya. Bila 0 di NOR 0 sama dengan 1. Mengapa? 0 di OR 0 itu 0 dinotkan jadi 1. Berikutnya 0 di OR-kan 1 hasilnya 1, dinotkan lagi jadi 0. 1 di OR-kan 0 hasilnya 1, dinotkan lagi jadi 0. Dan 1 di OR-kan 1 sama dengan 1, dinotkan lagi jadi 0. Seperti itu. Ini formulasinya Z sama dengan X1 ditambah X2. Kemudian di atasnya di garis atau dinotkan. Kemudian di sini ada exclusive OR. Exclusive OR ini X1 di XOR-kan ke X2, ini sama dengan Z. Nah, kita lihat untuk hasil yang sama, hasil XOR-nya adalah 0, sedangkan untuk inputan yang berbeda, hasilnya adalah 1. Bila kita lihat 0 XOR 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 XOR 1, hasilnya 1. 1 XOR 0 sama dengan 1 dan 1 XOR 1 sama dengan 0. Diformulasikan Z sama dengan X1 XOR, dibacanya XOR, ini simbolnya adalah plus, ada lingkarannya. Jadi X1 XOR X2. Demikian berikutnya. Nah, di sini terdapat perubahan gerbang dengan menggunakan pembalik atau ditambahkan NOT. Nah, kita lihat gerbang asalnya adalah N, tambah pembalik pada keluaran ditambahkan NOT, sehingga fungsi logika barunya menjadi NAND. Demikian pula jika NAND dinotkan lagi, kembali lagi jadi N. Berikutnya ada OR dinot jadi NOR, dan sebaliknya NOR dinotkan menjadi OR. Nah, ini beberapa yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian berikutnya di sini tambah pembalik pada input, misalkan NOT ditambah N, nah gerbang asalnya N, fungsi logika baru ini menjadi NOR. Kemudian ada NOT ditambahkan NAND, maka menjadi OR, NOT ditambahkan OR menjadi NAND, NOT ditambah NOR menjadi N. Seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya lagi, misalkan kita tambah pembalik pada input, awalnya itu NOT ditambahkan N, terus tambah pembalik pada keluaran NOT, dan ini gerbang asalnya adalah OR. NOT N, NOT OR. Ini juga NOT NAND, ini NOT NOR. Begitu seterusnya. Ini nanti coba diperhatikan teman-teman. Nah, kita sudah menginjak pada tugas, berarti materinya sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum Pak, masih aman. Kenapa? Masih aman ya? Oke. Syukurlah kalau gitu, aman berarti. Nah, ini teman-teman ada tugas di sini agar pemahamannya lebih mantap gitu. Jadi teman-teman diminta ubah ke dalam sistem desimal. Nah, di sini sistem desimalnya yang pertama ini 1000110. Ini semuanya ini yang 10 ini udah ada ya, ini dalam biner ya artinya ya. Teman-teman diminta diubah ke desimal. Begitu juga ini 345 ini dalam bilangan oktal diubah ke desimal. Ini juga. Berikutnya, yang kedua, lakukan atau teman-teman diminta mengkonversi ke sistem biner dengan menggunakan metode bagi dua dan lakukan konversi balik untuk memeriksa kebenarannya. Nah, di sini ada bilangan semuanya dalam ordo desimal, bilangan desimal, maka teman-teman diminta untuk mengubah dalam sistem biner. Ini ada 268, 513, 1025, dan 0,375. Berikutnya,
Ini teman-teman diminta mengubah dalam sistem oktal dan heksadesimal dan lakukan konversi balik untuk memeriksa kebenarannya. Jadi teman-teman ini ubah 256 dalam desimal dan 5000 dalam desimal, ubah ke oktal dan heksadesimal. Kemudian teman-teman coba balikkan lagi ke desimal, apakah hasilnya sama dengan ini atau tidak. Kalau sama, berarti hasil konversi teman-teman itu sudah benar. Itu diperiksa kebalikannya untuk memeriksa kebenarannya. Kemudian yang keempat adalah susunlah ke dalam kode BCD dan access tree. Ini tadi kode access tree untuk bilangan desimal 458 dalam desimal. Berikutnya, nah di sini teman-teman tentukan kondisi level logika atau persamaan keluaran rangkaian berikut. Nah di sini ini anggaplah Y di sini, Y sama dengan gitu ya. Y sama dengan A. Ini berarti sebagai contoh, ini kan inputannya ada A, B, C, D. Ini A, B berarti di sini ini gerbang apa tadi teman-teman ingat, ini adalah OR. Berarti di sini A OR B. Kemudian ini C, ini NOT, berarti ini NOT C. Nah, kemudian di sini A OR B, N, ini kan N NOT C. Nah, ini nanti disederhanakan. Kemudian di sini ada D lagi. Nah, nanti ketemu Y sama dengan apa? Seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya bertanya, ada pertanyaan atau tidak? Untuk tugasnya dikumpulnya kapan, Pak? Oh iya, bentar. Nah ini, tugasnya silahkan dikirim via email. Ini ya, emailnya. Ini semakin cepat semakin bagus. Ya paling lambat inilah hari Ahad atau hari Minggu 20 Maret. Selama masih tanggal inilah ya, pukul 23.59. Nah, subjek emailnya tulis cukup ini aja, tugas 1 mikroprosesor. Jadi teman-teman cukup subjeknya cukup ini aja, enggak untuk nama dan data mahasiswa dituliskan di lembar jawabnya. Lembar jawabnya usahakan dalam bentuk ini aja ya, PDF ya. Baik, Pak. Ya, diketik dan dalam format PDF dikirimkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Ini sudah hadir semua belum ya? Sebentar. Tadi yang belum saya absen, Mas Tegar udah hadir? Hadir Pak, Tegar hadir. Ya. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Siap. Ada Pak. Saya ulangi, Mas Aldi Setiawan ada? Hadir Pak, alhamdulillah ada. Mbak Nurul Fauzia? Hadir, Pak. Mas Rizky Cuti, kemudian Mas Tegar barusan, Mas Wendy ada ya? Hadir, Pak. Mbak Gista ada ya? Hadir, Pak. Siap. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya habis ini saya kirimkan via grup aja ya, di grup atau mungkin nanti di e-learning saya upload. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat istirahat, mungkin pulang kerja ya tadi ya, langsung dilanjut belajar. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih semuanya.